Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online saat ini. Mari dimanapun kita berada, kita mempersiapkan hati kita mau masuk dalam ibadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita mulai. Amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita mau datang menyembah Dia. Kita mau sujud, kita mau puji Dia. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Mari kita buka ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau nama-Mu, ku tersungkur di hati-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau nama-Mu, ku tersungkur di hati-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Shalom, jemaat Tuhan sekalian. Hari ini adalah satu hari yang spesial di mana kita dapat merayakan Hari Reformasi, Hari Pembaharuan Gereja. Oleh karena itu, mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita masuk dalam fotum dan salam. Ibadah pada saat ini juga sekaligus merupakan hari ulang tahun Reformasi Gereja Tuhan. Dan ibadah hari ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nas pembimbing dari Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersorak, kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan namanya. Untuk itu mari kita mau angkat pujian. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Hanya dari Allah sajalah kita dapatkan kekuatan, dan kekuatan itu sampai saat ini masih kita miliki. Untuk itu mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita buka di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sungguh ajaib Tuhan yang kita sembah, sungguh agung perbuatan-perbuatan tangannya, sungguh nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita katakan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi kesempatan kita boleh duduk di kaki Tuhan, kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena saat ini kami tidak berada di tempat lain,
tapi kami berada di sekitar firman-Mu. Satukan hati kami, jiwa kami, roh kami, sehingga di saat firman-Mu disampaikan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan beri kami pengertian untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini merupakan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kita perlu memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Mengapa kita perlu memiliki karakter Kristus dalam hidup kita? Memang menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pemahaman ini membawa kita untuk mengerti bahwa kita harus meneladani Kristus dan memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Di saat kita meneladani Kristus, sekaligus kita mengikuti karakter Kristus dalam hidup kita. Ya. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Dan itu menjadi satu contoh bahwa kehidupan orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya, kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Hal inilah yang dilakukan, bahkan diperjuangkan oleh Rasul Paulus, sehingga di saat dia menyampaikan kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13, di situ dia berbicara tentang kehidupan dia yang dulu. Tapi sesudah dia mengikut Yesus, dia berubah hidupnya menjadi hidup yang baru. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13, dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus mengatakan tentang kehidupan dia sebelumnya. Dikatakan seorang penganiaya, penghujat, bahkan juga dikatakan seorang yang ganas. Satu ungkapan yang menunjukkan tentang kehidupan masa lalunya. Tapi bagaimana dia diubah oleh Tuhan sehingga dia menjadi ciptaan baru, dan dia memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan dalam 1 Timotius ayat yang ke-12, Paulus kembali katakan, sehingga Tuhan menganggap ia setia. Tuhan menganggap Rasul Paulus setia, sehingga mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Sehingga kita melihat di sini, mengapa Tuhan mempercayakan pelayanan? Oleh karena kehidupannya telah diubahkan oleh Tuhan. Sebetulnya hal yang sama juga kita boleh melihat dalam kehidupan Martin Luther. Karena hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia dapat merayakan tentang hari reformasi,
yang dilakukan oleh Dr. Martin Luther. Ya, dia sebagai seorang reformator gereja. Karena apa? Martin Luther memperjuangkan supaya gereja dan orang percaya bertobat. Nah, gereja yang dimaksudkan di sini ialah para pemimpin gereja, supaya mereka bertobat. Inti ajaran daripada Dr. Martin Luther ialah bahwa keselamatan dan kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan baik, namun keselamatan itu diterima oleh orang-orang percaya semata-mata sebagai anugerah Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai penebus dari dosa. Jadi, Dr. Martin Luther berbicara tentang anugerah keselamatan. Mengapa dia menyampaikan demikian? Mengapa dia melakukan reformasi? Ya, karena gereja saat itu atau pemimpin gereja saat itu di mana mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh dengan berbuat baik. Keselamatan diperoleh dengan berbuat baik. Itulah sebabnya Martin Luther memberikan protes. Dikatakan bahwa saat itu ada usaha menjual surat pengampunan dosa dan uangnya itu untuk pembangunan gereja Santo Petrus di Roma. Sehingga ia menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Dalil yaitu dalil yang ia cantumkan di situ karena dalil itu merupakan keterangan yang dijadikan bukti atau alasan kebenaran yang disampaikan. Sehingga Martin Luther menekankan agar kembali kepada 3 prinsip rohani yang dia katakan ialah sola fide, sola gratia, dan sola scripture. Artinya apa? Hanya keselamatan itu hanya melalui iman, hanya melalui anugerah, dan hanya melalui firman Allah. Sehingga kita melihat bahwa Martin Luther kembali kepada firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalimat inilah yang membawa Martin Luther kepada satu pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan juga membawa dia kepada satu perubahan hidup, pertobatan. Akhirnya dia mengadakan reformasi bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah, bukan dengan perbuatan baik. Itulah sebabnya dia melakukan reformasi gereja. Nah, kalau kita memperhatikan baik Rasul Paulus dan juga Dr. Martin Luther dalam usaha untuk memberikan pembaharuan. Mengapa? Oleh karena mereka telah bertobat dan mereka telah memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar supaya kita dapat mengerti mengapa kita sebagai orang percaya perlu memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Sekali lagi, mengapa kita sebagai orang percaya perlu memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, dan bagaimana kita memiliki karakter Kristus itu. Ada 3 hal yang akan kita renungkan saat ini. Yang pertama, itulah untuk memperoleh karakter Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Sebagaimana dalam ayat 27 yang kita baca tadi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, kata berpadanan di sini artinya hidup itu harus sesuai, sama persis dengan Injil Kristus.
Dan Injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Injil itu berbicara tentang Kristus itu sendiri. Sehingga dikatakan di sini tentang hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita sesuai dengan perkataan Tuhan, ya. Hidup yang sesuai dengan perkataan Tuhan, itulah yang dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 tadi, di mana Rasul Paulus menyaksikan bahwa hidupnya yang dahulu adalah hidup yang jahat, hidup yang ganas, hidup penghujat. Tetapi di mana dia katakan bahwa dia telah diubah oleh Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berubah. Dia yang tadinya menjadi penghujat, pembunuh, sekarang justru dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan dia mendedikasikan dirinya untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau kita memperhatikan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus ini tidak terlepas daripada perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang bertobat. Karena kita tidak mungkin akan hidup berpadanan dengan Injil Kristus kalau kita tidak bertobat, ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak bertobat. Sehingga pengalaman daripada Rasul Paulus ini menjadi contoh yang hidup untuk kita. Dia begitu tegas menyaksikan tentang kehidupan yang lama. Dan bagaimana dia mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan itu kisah itu kita lihat pada waktu dia pergi ke Damsyik untuk ingin membunuh orang-orang percaya di kota Damsyik. Tapi justru Tuhan mencapai dia, Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan bertemu dengan dia, dan dia diubahkan oleh Tuhan. Dan tentu bagi kita semua harus juga mengalami pengalaman seperti ini supaya dikatakan di sini hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus kita dapat miliki dalam kehidupan kita. Yang kedua ialah bukti karakter Kristus itu akan menjadi kesaksian orang yang lain. Bukti daripada karakter Kristus yang kita miliki sesudah kita menjadi orang yang bertobat, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita lihat di dalam ayat yang ke-27 kalimat selanjutnya, bagaimana Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi mereka harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kehidupan mereka yang berpadanan dengan Injil Kristus itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Itulah dikatakan di dalam kalimat selanjutnya. Paulus lanjutkan demikian, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, kalau kita memperhatikan perkataan Rasul Paulus di sini, bahwa kehidupan orang yang percaya itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Paulus katakan supaya pada waktu aku datang, aku akan melihat kehidupan jemaat Tuhan yang berubah. Dan kalau seandainya aku tidak datang, dan dikatakan kalau aku tidak datang, aku mendengar bahwa kehidupan kamu benar di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Di saat kita hidup dalam Tuhan dan hidup kita diubah oleh Tuhan dan kita menjadi ciptaan yang baru, maka kehidupan kita pertama akan dilihat oleh orang, ya. Sebagaimana Paulus katakan di saat ia datang, ia akan melihat, yaitu melihat bukti-bukti perubahan dalam hidup kita, ya. Bukti-bukti perubahan dalam hidup kita, bahwa kita menjadi seorang yang lahir baru.
Karena karakter Kristus itu akan nampak dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah renungkan tentang buah roh. Itulah berbicara tentang karakter Kristus itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan selanjutnya. Orang akan melihat kehidupan kita. Kalau kehidupan kita belum menampakkan sikap seperti itu, jelas itu menunjukkan bahwa kita belum mengalami pertobatan. Sehingga hidup kita belum sesuai, bahkan tidak sepadan dengan firman Tuhan. Karena orang akan melihat. Paulus katakan dia akan melihat kalau dia datang. Ada bukti yang kelihatan. Dan tentu dalam kehidupan kita berjemaat, lingkungan orang percaya, teman-teman akan melihat kita. Kehidupan pribadi kita. Bahwa akan dilihat kita orang yang sudah lahir baru atau belum. Karena akan nampak dalam karakter dan sikap kita. Yang kedua, Paulus katakan, kalau aku tidak datang, aku mendengar. Ya. Artinya apa? Tidak dilihat dengan mata, tetapi bisa didengar. Bagaimana didengar? Itulah melalui cerita orang lain. Ya. Artinya orang lain menyaksikan lalu akan katakan, oh ya memang dia itu sudah berubah, kehidupannya berubah. Jadi akan didengar satu berita positif tentang kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, inilah kehidupan kita saat ini. Di saat orang melihat kehidupan kita secara langsung, atau juga orang akan mendengar tentang kehidupan kita. Bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, orang akan menceritakan sehingga orang lain akan mendengarkannya. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan itu tidak bisa disembunyikan. Pasti dengan sendirinya akan ketahuan. Oleh karena akan dilihat oleh orang, tetapi juga akan didengar oleh orang. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kehidupan kita sekarang. Kalau kita tidak menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita, orang lain juga akan melihat kehidupan kita yang belum berubah. Orang lain juga akan mendengar kehidupan kita yang belum berubah. Tetapi tentu yang Paulus inginkan, yang Paulus maksudkan terhadap jemaat di Filipi adalah kehidupan yang berubah, yang sepadan dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tentu pilihan ada pada kita. Kita mau supaya kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan ini yang didengar oleh orang, dilihat oleh orang, ataukah kehidupan kita yang tidak mau diubah oleh Tuhan, itu yang akan dilihat oleh orang atau didengar oleh orang. Tapi tentu sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita belajar di sini bahwa kehidupan kita akan menjadi kesaksian positif bagi orang lain. Oleh karena kita mau hidup kita diubah oleh Tuhan. Kita mau hidup kita sepadan dengan firman Tuhan. Kita mau memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, supaya kita akan menjadi berkat. Ya. Yang ketiga yang kita akan belajar ialah bukti memiliki karakter Kristus akan membawa perubahan. Bukti dari karakter Kristus dalam hidup kita akan membawa perubahan. Memang berbicara tentang perubahan di sini ialah dimulai dari perubahan dalam diri kita sendiri, sebagaimana pengalaman Paulus dan pengalaman Dr. Martin Luther tadi. Mereka telah mengalami akan perubahan hidup, dan perubahan hidup yang mereka miliki itu akhirnya berdampak, membawa akibat perubahan kepada yang lain. Dan ini yang kita akan belajar, bagaimana pentingnya memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan berdampak dan membawa perubahan kepada yang lain. Dan kita akan melihat ada 3 poin yang saya ingin sampaikan dalam kaitan ini. Yang pertama ialah Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan bagi kita. Di dalam Filipi 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Tadi ayat yang ke-5 kita sudah membacakan dalam nas pembimbing kita bahwa
kita perlu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Lalu, apa itu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus? Dikatakan dalam kalimat selanjutnya, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran, perasaan, dan tindakan Kristus. Jadi kalau kita memperhatikan, untuk memiliki karakter Kristus di sini, ada satu usaha, ada satu perjuangan, dan ada pengorbanan. Ada usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Ya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30 dalam Filipi yang tadi kita baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus memakai istilah ini bahwa untuk hidup yang berpadanan dengan Kristus, yang akhirnya akan membawa kepada perubahan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk lingkungan atau kepada orang lain, maka itu ada satu usaha perjuangan dan pengorbanan, ya, dan pengorbanan. Dan itu yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam pasal 2 ayat mulai dengan ayat yang ke-6 itu, bahwa Kristus melakukan satu pengorbanan, ya. Ialah Dia yang walaupun dalam rupa Allah, Ia datang ke dalam dunia, bahkan sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Itulah pengorbanan. Pengorbanan yang Yesus lakukan ini sesuai dengan peristiwa kisah yang dijelaskan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam keempat kitab Injil ini berbicara tentang Yesus yang mati di kayu salib. Ya. Semuanya menceritakan kisah yang sama. Dan pengorbanan Kristus yang dikisahkan itu juga yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia yang adalah dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ia rela menanggung penderitaan itu. Ia mati di kayu salib. Nah, inilah pengorbanan yang Yesus lakukan, yang membawa perubahan. Yang membawa perubahan. Perubahan apa? Itulah Ia mengampuni kita yang berdosa, membuat kita menjadi baru. Kuasa pengorbanan itu membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menerima pengampunan di dalam Tuhan. Kita menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kita menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itu perubahan yang kita miliki akibat Kristus yang berkorban untuk kita. Sebab kalau tanpa Kristus berkorban mati di kayu salib, maka kita tidak mungkin akan mengalami perubahan. Kita tidak mungkin akan mengalami pengampunan. Kita tidak mungkin akan menerima hidup yang kekal. Kita tidak ada jaminan itu, karena kita orang berdosa yang harus dihukum. Maka pengorbanan Kristus itu menjadi jaminan perubahan untuk kita. Yang kedua, kita akan lihat tentang Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus, pertobatan tadi sudah disinggung, itu membawa satu perubahan dalam hidupnya. Perubahan yang membawa dia untuk menjadi utusan Injil, menjadi misionari pertama untuk
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Ya, Filipi 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Dikatakan, kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, ya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Ini Paulus lakukan, Paulus jalani. Itulah dia rela memberitakan Injil. Dia berkorban. Dia mempertaruhkan hidupnya dari daerah ke daerah. Mengalami penganiayaan, mengalami karam kapal, ya, mengalami penolakan. Begitu banyak penderitaan yang dialami. Dan dia katakan itu merupakan anugerah. Jadi kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, untuk mendapatkan keselamatan, tetapi juga kita dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Menderita di sana artinya berkorban. Ada pengorbanan di sana. Ada nilai perjuangan di sana dan nilai pengorbanan di sana. Dan dikatakan Paulus jalani itu. Sehingga dalam ayat yang ke-30 Paulus katakan lagi, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus mengatakan bahwa kehidupan dia menjadi pelayan Tuhan dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang dia lakukan. Dikatakan kepada jemaat di Filipi bahwa yang telah kamu lihat padaku, ya, dia membawa perubahan. Perubahan apa? Mendirikan jemaat Tuhan, mendirikan jemaat di berbagai tempat di mana dia kunjungi. Dan di situ ada umat Tuhan, ada orang percaya. Bahkan tidak saja dikatakan mereka melihat tentang dia, tapi sekarang juga mereka mendengar kesaksiannya, ya, bahwa dia telah berjuang untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa perubahan. Ya tentu kalau kita memperhatikan gereja Tuhan boleh berkembang, boleh ada sampai hari ini, itulah perjuangan para rasul mula-mula. Salah satunya ialah Rasul Paulus ini. Sehingga membuat perubahan. Akibat pertobatan itu memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, maka membawa perubahan. Yang ketiga, ialah kita akan lihat dalam kaitan dengan hari reformasi hari ini, tentang Dr. Martin Luther. Kalau kita memperhatikan kehidupannya, kisah hidupnya, dia seorang yang tadinya adalah sekolah sekuler, ya. Kemudian akhirnya dia dipanggil Tuhan untuk masuk sekolah biara, ya, menjadi imam, ya. Tetapi dia tidak mengalami pertobatan. Sehingga dikatakan pada satu saat, ya, dalam usia 27 tahun, akhirnya dia menemukan keselamatan. Karena dia memahami akan pengertian dalam Roma tadi, Roma pasal 1 ayat 16, khususnya ayat yang ke-17. Orang percaya akan hidup oleh iman. Sehingga dengan perubahan hidup yang dia miliki, maka Tuhan mampukan dia membawa perubahan. Sehingga dikatakan pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, dia menempelkan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, di Jerman. Sehingga dengan demikian dia membawa perubahan, walaupun di saat dia mengadakan perubahan, gereja pada waktu itu menolak dia, tapi dia tetap mempertahankan. Sehingga akhirnya perjuangan dia mengakibatkan reformasi. Perjuangan dia mengakibatkan ada pembaharuan gereja. Lahirlah gereja-gereja reformasi, ya, dengan kembali berasaskan anugerah keselamatan itu hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh firman Tuhan. Jadi keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik, tapi berdasarkan iman, berdasarkan anugerah Allah, dan juga firman Allah. Dan itu menjadi kebenaran Alkitab ini yang kita pegang dan yakini sampai hari ini. Sehingga kalau kita memperhatikan, maka memiliki karakter Kristus dalam hidup kita akan memampukan kita untuk membuat perubahan.
Perubahan di sini adalah membawa pembaharuan. Ya. Perubahan di sini adalah membawa pembaharuan. Saudara, hidup kita harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa perubahan. Dan perubahan kita akan bisa lakukan kalau kita belajar dari firman Tuhan ini. Pertama, hidup dari Tuhan Yesus, yang dimana kita harus hidup sepadan dengan firman-Nya. Dan kita belajar juga dari Rasul Paulus, di mana dia diubahkan oleh Tuhan sehingga dia membawa perubahan. Dan juga Dr. Martin Luther, yang dia lakukan pada tahun 1517, yang akhirnya mengakibatkan gereja reformasi atau gereja Protestan lahir, sehingga kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Kesimpulan untuk kita hari ini, saudara, kalau kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, maka Tuhan akan mampukan kita untuk membawa perubahan atau melakukan perubahan, baik untuk diri kita sendiri, dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Bahkan juga keluarga kita, famili kita, atau lingkungan kita di mana kita berada. Kita akan dimampukan Tuhan untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Asal kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan tetap tidak berubah sampai hari ini. Kekuatan firman Tuhan yang mengubah hidup kami, sehingga akhirnya membuat hidup kami memiliki karakter Kristus. Dan kami dapat melihat teladan agung Tuhan Yesus. Juga para hamba Tuhan, tokoh-tokoh orang percaya yang telah menjadi teladan, yang membawa kami untuk memahami bahwa kami pun Tuhan bisa mampukan untuk membuat perubahan, baik dalam diri kami, terhadap keluarga ataupun lingkungan di mana kami berada. Berkati kami, berkati firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah apa yang kita sudah dengarkan tadi itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan gedung gereja, persembahan syukur, ataupun persembahan lainnya. Mari kita bawa persembahan-persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Dan kita iringi pujian, dan pujian ini akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih saat ini. Kami memuji Tuhan karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami boleh memiliki
karakter Kristus dalam hidup kami. Berkati kami, berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi pekerjaan Tuhan, secara khusus untuk pelayanan hamba-Mu, Ibu Hedi yang ada di Kyrgyzstan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan di sana, dan semua kebutuhan pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini, gereja Tuhan yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana, pemerintah yang ada di sana. Kami doakan Tuhan memberkati. Kiranya umat Tuhan yang ada di sana dipakai Tuhan menjadi terang Tuhan yang dapat menyinari akan daerah ini dan juga untuk Indonesia. Saat ini kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Tuhan, presiden dan semua aparat pemerintah dalam usaha untuk membangun bangsa kami, baik dalam menghadapi COVID-19 dan juga masalah pemulihan ekonomi dan juga pembangunan. Kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan bagi pemerintah kami untuk dapat membangun bangsa ini. Kami doakan untuk orang percaya yang ada di Indonesia, gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan memberkati, sehingga orang percaya dipakai Tuhan, gereja Tuhan dipakai Tuhan, khususnya dalam masa pembaharuan gereja ini, supaya terjadi lagi pembaharuan umat Tuhan di gereja-gereja Tuhan, sehingga Injil Tuhan makin diberitakan dan lebih banyak orang lagi mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk pemerintah Hong Kong dan Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini, baik dalam menghadapi berbagai krisis dan kesulitan. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah Hong Kong, bahkan juga masyarakat yang ada di Hong Kong, juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong. Kiranya situasi yang terjadi saat ini menjadi cara Tuhan untuk banyak orang Hong Kong, bahkan juga di Macau, untuk datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kerjasama dengan gereja-gereja lokal. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu GMKIH baik di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Pelayanan rutin dilakukan setiap minggu, baik melalui YouTube ataupun live dan juga tatap muka. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka, menolong mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kiranya Tuhan bagi setiap kami supaya diberkati oleh Tuhan, baik di Hong Kong dan di Macau. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari reformasi hari ini, di mana gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dapat merayakan hari reformasi, bahwa ada pembaharuan yang terjadi di mana Tuhan berbuat sehingga ada kegerakan baru, dan kiranya pembaharuan ini mengakibatkan lebih banyak orang untuk datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan, supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hari ini dengan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini, karena Tuhan telah memilih dan Tuhan sudah memberkati. Dan kiranya Tuhan tetap memakai bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kegiatan yang kami lakukan, supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.